Oke guys, balik lagi di channel Like Collecting Toys. Kali ini, di hari ini, di channel kali ini gua bakal unboxingnya itu bapaknya Ultraman Taro, yaitu adalah SHF Father of Ultra guys ya. Langsung saja kita bahas dari boxnya terlebih dahulu. Di boxnya kali ini dia ada tulisan Bandai Namco dan juga si Father of Ultra ini yaitu bapaknya Ultraman Taro ya guys ya. Di sini ada kaca dari boxnya ini, yaitu dia kaca plastik ya guys ya. Kalau misalkan kaca beneran nanti berat. Nah di sini juga ada tulisan SI Figuarts dan juga Father of Ultra ya guys ya. Di sini ada stiker Tamashii Nation, logo Tamashii Nation dan juga Bandai biru ya guys ya. Karena ini figur udah cukup, pokoknya baru guys, baru-baru, cuma agak cukup lama juga guys ya. Kayak biasa aja gitu. Nah, di sini juga ada seri dari Ultraman ya guys ya. Bagian kanannya ini dia polosan seperti biasa, ada kaca di sini dan juga box merahnya gini guys. Cuma ada tulisan Father of Ultra namanya di atas dan juga bagian bawahnya SI Figuarts. Di bagian kirinya ini ada si mainan Father of Ultra-nya ini guys. Terus ada nama Father of Ultra dan juga ada kata SHF Figuarts ya guys ya. Lanjut saya kita ke bagian atas ini. Ke bagian atas ini ada stiker Multi Toys karena ini saya belinya di Multi Toys ya guys ya. Dan juga ada kata SHF Figuarts. Nah di bagian bawahnya ini ada si bapaknya Ultraman Taro ya guys ya. Dan juga namanya guys Father of Ultra dan juga SHF Figuarts lagi. Bagian belakang ini ada pose-pose dari si bapaknya Ultraman Taro ini guys ya, dan juga tulisan-tulisan lain ya guys ya. Nah tanpa lama langsung saya kita unboxing dengan detail yang lebih dekat. Let's go. Oke, ini kita sudah ke bahasan yang detail yang lebih dekat ya guys ya. Ini pertama-tama kita keluarkan dulu dianya dari boxnya guys ya. Ini boxnya berbeda guys ya dengan box yang pokoknya Ultra Brothers kemarin ya guys ya. Bedanya adalah bagian untuk penutupnya ini dia lebih panjang ya guys ya. Jadi dia nggak ada info dari kertasnya, dia adanya untuk info mainannya ada di cardboardnya ya guys ya. Di sini ada cara untuk memasang color timer, memasang tangannya ya guys ya yang Specium Cushion dan juga bagian-bagian tangan yang ada ya guys ya. Jadi kita nggak usah bahas info ya lagi ya guys ya, kecuali kalau misalkan memang ada kertasnya. Oke, langsung kita ambil. Nih harus dilihatin dulu biar benar-benar kosong ya guys ya. No, kosong melompong, cuma ada infonya yang bagian cardboardnya ya guys ya. Ini kita singkirin dulu. Jadi ini figur dari si bapaknya Ultraman Taro. Ini kita buka dulu ya guys ya figurnya. Oke, ini sudah terbuka figurnya, kita ambil. Nah, jadi ini adalah si figur dari bapaknya Ultraman Taro ya guys ya. Kita bahas dari si mukanya dulu. Di mukanya ini sebentar, di mukanya ini dia matanya tidak transparan gitu ya guys ya. Dikit, just sedikit doang transparannya dan juga ada putih-putih bagian matanya guys ya. Dan juga di sini bagian matanya ada titik hitam ya guys ya, untuk melihat dari matanya ini guys dari luar kostum. Di sini juga dia ada bewoknya guys ya. Cumanya bewoknya kayak gerigi-gerigi gitu dan juga tajam guys. Nah di bagian sini dia uniknya tanduknya gede banget guys, kayak tanduk apa ini, kayak tanduk kerbau guys. Saking gedenya sampai melebihi dari kepalanya guys ya. Nah kalau misalkan dia nggak ada tanduk seperti ini guys, misalkan seperti ini, dia kayak Ultraman ya guys ya, cumanya kayak ada bewokannya guys. Misalkan dihapus juga bewoknya nih, gak adain, kayak Ultraman ya guys ya, bukan Ultraman Father, kayak Ultraman ya guys ya, Ultraman Zofi, Ultraman Jack atau enggak Ultraman ya, mirip seperti itu. Nah ini bagian belakangnya abu-abu seperti biasa ya guys ya. Bagian sini, bagian atas si ininya bengkok guys ke kanan, dan juga ya tidak ada yang spesial guys ya, kayak pokoknya polosan aja guys, silver terus putih-putih mata doang guys ya. Nah daripada kita boring ke kepalanya lagi, kita lanjut saya ke badannya. Di badannya ini dia warnanya cuma dipakai merah, abu-abu dan juga biru doang ya guys ya, dan juga hitam.
Nah ini yang paling banyak tuh sepertinya merah sama si abu-abunya guys ya. Di sini abu-abunya ada sampai belakang sini guys ya. Terus di sini bulat merah sampai ke perut, sampai ke pinggang-pinggangnya guys, sampai kaki. Nah terus bagian tangannya juga sampai sini doang guys, dan juga sarung tangannya. Dan di bagian belakang ini dia kayak merah, pokoknya kayak ganti-gantian gitu ya guys ya. Merah silver, merah silver, merah silver, merah gitu ya guys ya. Nah di bagian artikulasi badannya ini dia bisa ini ke depan, ini ke belakang, ini ke samping guys, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Dan juga gue lupa ngebahas bagian kepalanya, lanjut ke bagian kepala lagi, sorry. Bagian kepala ini dia bisa ngangguk-ngangguk ya guys ya, dan juga bisa geleng-geleng, dan juga bisa goyang-goyang gini guys kepalanya. Dan juga bisa kalau nggak salah diputar 360 derajat ya guys ya lehernya. Nah di bagian tangannya ini dia bisa diangkat seperti ini dan juga dilurusin lagi, dan juga dia tangannya bisa diputar 360 derajat ya guys ya. Cumanya agak hati-hati aja guys, karena kalau misalkan emang si sendinya ini tidak keputar sekali, maksudnya keputar sampai gini guys, dia bakal patah. Dan juga bagian sikutnya dia bisa ditekuk seperti ini dan juga dilurusin lagi. Ball joint pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat guys. Dan juga ini gua nggak bakalan ulang sama sekali bagian pinggang ini bisa diputar 360 derajat, karena gua udah trauma sama si yang Ultraman S waktu itu guys. Jadi nggak bakalan kita ulang bagian ini, udah seperti itu saja. Nah di sini dia kayak ada sabuk kayak gitu guys, belt ada warna hitam dan juga bagian warna biru di tengah-tengahnya. Bagian beltnya cuma ini doang guys ya, abu-abu, dan juga merah sini bagian garisnya ini. Nah bagian kakinya ini sebenarnya dia bisa agak di ke bawah ini gitu ya guys ya, dan juga di atasin lagi. Bagian kakinya ini dia bisa nendang seperti ini, dan juga di ke belakang sejauh ini, dan juga dilurusin lagi. Nah bagian lututnya ini dia bisa ditekuk seperti ini dan juga dilurusin lagi. Dan juga kakinya, dia ujung kakinya bisa ditekuk seperti ini guys ya. Ah seperti ini, dan juga dilurusin lagi. Kakinya juga bisa seperti ini guys ya, dan juga dilurusin lagi. Kakinya juga bisa pivot seperti ini guys ya, sama dengan bagian kaki kanannya. Oke, habis ini nanti kita lanjut lagi ke bagian Ultra Vadernya. Kita lanjut ke aksesorisnya dulu. Di bagian aksesoris pertama kita nggak bakalan bahas tangan dulu karena itu membosankan. Kita membahas si barbelnya ini guys. Sebetulnya ini bukan barbel ya guys ya, seperti senjatanya si Ultraman Vader ini. Nah Ultraman Vader ini menggunakan si senjatanya ini yang paling saya ingat di saat Ultra Brothers guys ya, pokoknya Ultra Brothers sedang melawan Hippolyta Seijin ya guys ya. Dan juga pas si Ultra Brothersnya pada kalah guys, si bapak-bapak ini baru datang guys, dan dia cuma menyelamatkan Ace. Nah saat Ace itu mati atau sekarat, dia mengambil si color timer ini dan dia kasih ke Ace sampai dia ini terkapar ya guys ya. Nah dan juga dia mati. Nah terus dia dihidupin lagi, sepertinya dibawa, karena saya udah agak lupa ya guys ya, dibawa sama Ultra Brothers. Pokoknya dirawat di planet M87 ya guys ya, atau M78. Itu antara planet atau enggak jurusnya si Zofi ya guys ya. Oke, lanjut lagi ke mainannya. Di bagian sini dia bentuknya seperti barbel ya guys ya, cumanya si bola-bola ini transparan, dan juga ada kayak seperti gelang barbel gitu ya guys ya. Nah seperti ini. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian panjang ini. Kalau misalnya ada 2, 12. Nah ini cara pasangnya mudah sekali guys. Tinggal kalian ambil tangan yang bolong seperti ini guys. Nah terus kalian copot bagian satunya inilah. Ah kalian copot seperti ini guys. Terus kalian pasang, sebentar, kalian pasang seperti ini, kalian colokin, plup, nah seperti ini. Lalu kalian masukin lagi di ininya,
ujungnya. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi deh. Ini guys ya. Nah, terus kita lanjut ke bagian color timer ya. Ini sekalian gue bahas bagian tangannya ini guys ya. Jadi ini gak usah dibahas lagi. Bagian color timer seperti biasa guys. Merah merona. Dan juga setiap Ultraman guys, pasti kalau dipasangnya ini beda-beda guys ya. Ada yang full seperti ini dan juga ada yang setengah. Nah, terus kita lanjut ke bagian yang membosankan ya, atau bagian tangan yang guys ya. Yaitu pertama, ini adalah tangan yang memegang color timer ya guys ya. Seperti ini. Ini kan Ultra Father ya guys. Ini kita copot dulu bagian tangannya. Nah, seperti ini. Baru kita pasang bagian tangan ini. Nah, seperti ini. Nah, baru kalian pegang deh color timer. Seperti dia lagi sedang sekarat ya guys, seperti ini. Nanti bakal saya tunjukin gaya-gayanya di bagian sesi pose-pose ya guys ya. Nah, terus di tangan yang kedua ada tangan yang membuka ya guys ya, seperti karate chop. Sebentar, saya bandingin dua-duanya. Ada dua yang mau saya bandingin juga, soalnya beda guys ya bagian tangan kebukanya ini, biar kalian tidak bingung. Nah, seperti ini guys. Ini ada dua tangan. Yang bagian satu ini jempolnya ke atas, bagian satu ini jempolnya nekuk ke bagian telapak tangannya gitu ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri tangannya. Nah, jadi si tangannya itu beda bentuk ya guys ya. Nih, warnanya polosan merah semuanya guys. Sorry jatuh. Polosan merah guys. Jadi seperti itu bagian tangan yang membukanya. Dan kita lanjut ke bagian tangan yang membuka lagi. Ya, dan ini bagian tangan yang membuka yang agak rileks ya guys ya. Yang katanya kalau misalkan dipakai kayak mohon berhenti kayak seperti itu guys ya. Ini juga tangannya bisa dipakai buat berdoa ya guys ya. Dan juga bisa untuk memegang si bolanya ini guys ya. Sorry kalau misalkan tangannya masih tercantol di situ. Memegang seperti ini. Kalau misalkan stabil. Nah, seperti itu guys. Nah, terus kita lanjut ke bagian Specium Kosen ya guys ya. Di bagian Specium Kosen ini dia memakai tangan yang jempolnya ke atas guys ya, yang membuka seperti ini. Nah, terus dia bagian sisanya bagian Specium Kosen ya guys ya. Dia berwarna kuning kebiruan gitu ya guys ya. Nah, ini kuning, ini biru, ini kuning lagi ya guys ya. Oke, ini adalah bagian Specium Kosen. Dan juga di sini bagian tajamnya guys ya, agak tajam. Nah, terus kita lanjut ke sesi pose-pose si Ultra Father-nya ini. Oke, jadi ini bagian pose pertama ya guys ya, yaitu pose bagian dia lagi sekarat. Bisa kalian lihat color timernya dia merah ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke pose kedua ya guys ya. Nah, ini kita lanjut ke bagian pose kedua guys. Ini bagian pose kedua ya guys ya. Dia sedang memegang si senjata yang seperti barbel ini. Dan saya juga lupa menjelaskan kalau si barbelnya ini seperti flashbang guys. Ternyata Hippolyta pernah buta gara-gara si barbelnya ini guys ya. Pas Ultraman Father ngeluarin buta langsung guys. Seperti flashbang ini ya guys ya. Hati-hati kalau misalkan kalian punya ini di rumah kalian dan kalian mainin. Nah, ini juga bagian posenya lagi. Kita lanjut ke pose ketiga. Oke guys, ini bagian pose ketiga ya guys ya. Ternyata bagian Specium Kosen yang ini guys bisa dibuka guys. Ini pas saya pasang-pasang keras banget guys. Gila kerasnya kali ya. Ini sampai ternyata pas lagi dipasangnya nih copot, bisa dibuka. Pas udah dibuka, langsung enak pasangnya. Dan ini bagian pose ketiga. Dia sedang mengeluarkan beam ya guys ya. Kita habis ini lanjut ke sesi akhir. Oke guys, jadi itulah pembahasan dari si
Ultra Father ini. Dan juga tadi gue sempat gak ganti baju lagi guys, soalnya tadi basah. Oke, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini yang banyak guys ya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian ya guys ya. Sebelum video ini berakhir, saya mau bilang satu pesan lagi. Jangan lupa bilang ke Medi Renaldi kalau misalkan saya ingin collab dengan dia. Oke guys, bye-bye.